لله الذي من علينا بإتمام الشهر وقيام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الألام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وخير الناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى في كتاب المبين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، usikum wa nafsi, aku berwasiat kepada jamaah sekalian dan kepada diri saya pribadi bittaqwallahi azza wa jalla, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wa syukrihi ala ni'amihil katsira, dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, allati la tu'adda wa la tuhsa, yang tidak sanggup untuk kita hitung dan tidak sanggup untuk kita bilang. Wa inna min ni'amillahi ta'ala, dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kita, yakni awwaffaqana lisiyami Ramadan, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, kemudahan kepada kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan wa qiyamihi, dan menegakkan di malam harinya dengan salat tarawih. Maka fanas'alullah al-qabul, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah menerima amalan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ayyuhal mu'minun ibadallah, pada kesempatan Jumat hari ini saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian dengan beberapa wasiat dari wasiat-wasiat dari para ahlul ilm, dari para ulama kita, berhubungan dengan selesainya bulan yang penuh dengan barokah, yakni bulan Ramadan. Kita ingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala ruknu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datangnya keyakinan. Al-Imam Al-Mufassir Syekh Sa'di rahimahullah taala menafsirkan ayat ini, yakni al-maut. Artinya beribadahlah, terus menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta al-maut, sampai kematian menjemput kalian. Yakni kata beliau, istamarra fi jami'il awqat, yakni terus meneruslah kalian dalam seluruh waktu kalian ala taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala minal ibadat, dari segala jenis-jenis ibadah. Maka sallallahu alaihi wasallam amru rabbi, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengikuti, telah menjalankan perintah Rabbnya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka falam yazal daiman, maka beliau sallallahu alaihi wasallam terus menerus bil ibadah, menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta atahul yakin,
sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan dan tauladan kita, beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah beribadah hanya khusus di bulan Ramadan saja. Tetapi beliau melanjutkan ibadahnya setelah selesai dari bulan Ramadan. Al-Allamah Shalih bin Fauzan rahimahullahu taala pernah membawakan sebuah ceramah dan memberikan peringatan, memberikan wasiat dan peringatan kepada kaum muslimin terkait dengan berakhirnya bulan Ramadan. Kata beliau, la inintaha syahrul Ramadan. Bulan Ramadan telah selesai. Bulan Ramadan telah berakhir. Fa inna haqqallahi la yantahi. Tetapi hak Allah Subhanahu wa taala tidak akan berhenti, tidak akan selesai hatta illa bil maut, kecuali dengan kematian. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai kematian menjemput kalian. Maka Allahu wa Rabbu Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb penguasa bulan Ramadan. Wa Rabbu Syawal. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa bulan Syawal. Wa Rabbu jami' syuhur. Dan dia adalah penguasa seluruh bulan-bulan. Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa semua bulan-bulan fi sana dalam setahun. Maka fattaqullaha ayyuhal ibadallah, fattaqullaha ya ibadallah. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala fi kulli syuhur, dalam semua bulan. Yakni tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan saja, tetapi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh bulan-bulan yang ada. Kemudian beliau mewasiatkan hafizu ala dinakum, hafizu ala dinikum. Jagalah oleh kalian agama-agama kalian. Hafizu ala dinikum fi kulli hayatikum. Jagalah agama-agama kalian, jagalah agama kalian dalam seluruh sendi-sendi kehidupan kalian. Fa innahu ra'su malikum indallah. Karena sesungguhnya modal yang paling besar yang bisa dibawa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yakni agama kalian, penjagaan agama kalian. Wa huwa najatukum minan nar, dan penjagaan agama kalian itu adalah merupakan penyelamat dari api neraka. Fahafizu ala dinikum, maka peliharalah dan jagalah agama kalian. Wa tamassaku bihi fi kulli syuhuri wa fi kulli awqat, dan berpegang teguhlah, peganglah erat-erat agama kalian dalam seluruh bulan-bulan kalian dan dalam seluruh waktu-waktu kalian. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya inna syahr Ramadan, bulan Ramadan itu adalah merupakan yutba'u bisyukr, itu diikuti dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan itu yutba'u bil istighfar. Bulan Ramadan itu senantiasa diikuti dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan itu yutba'u bil farah, diikuti dengan rasa gembira, dengan rasa senang, bi fadlillahi ta'ala, disebabkan karena karunia Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan untuk menjalankan ibadah puasa dan menegakkan amalan salat tarawih di malam harinya. Maka fanahnu nafrah, maka kita bergembira, bukan bergembira karena perginya Ramadan, bukan bergembira karena selesainya dari bulan Ramadan, tapi nafrah biinqidai, tetapi kita bergembira karena nafrah bi itmami akmalina, karena kita telah menyempurnakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Kita bergembira karena kita menyempurnakan amalan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita bergembira karena kita menyempurnakan amalan menegakkan salat tarawih di malam harinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwasanya walis shaim, bagi orang yang berpuasa, farhatan, memiliki dua kegembiraan. Yang pertama, idza afṭara
maka dia bersenang-senang, dia bergembira dengan Idul Fitrinya, dengan berbukanya. Yang kedua, wa idza laqiya rabbah, kalau dia berjumpa dengan Rabbnya, fariha bi siyamihi, maka dia bergembira, bersenang-senang dengan membawa amalan puasanya menghadap kepada Rabbul Jalla Jalaluhu. Dan wa azamul farah, dan kegembiraan yang paling besar, kegembiraan yang paling agung adalah kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amalan puasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang perlu diingatkan adalah untuk kemudian waspada, wahzaru min kasratil lahwi wal la'bi wal ghaflah. Berhati-hatilah dari banyak bermain-main, banyak bersenda gurau, dan ghaflah, banyak lalai, yang kemudian hal tersebut wal iradu an ta'atillah, menjadikan untuk kemudian berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya lianna syaitan, karena syaitan harisun, amat berambisi, sangat bersemangat ala ayyabtula, untuk membatalkan amalakum, untuk membatalkan amalan-amalan kalian, wa ayyamhu, dan untuk menghapus dari apa yang telah kalian lakukan dari amalan-amalan kebaikan. Syaitan berupaya dari berbagai macam cara untuk menyerumuskan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan memalingkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni di antaranya membuat hamba-hamba itu lalai, membuat hamba-hamba itu banyak bersenda gurau, dan membuat hamba-hamba itu banyak bermain di kehidupan dunia ini. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan terus akan terus menggoda anak Adam, pada sebahagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, membisikkan kepada mereka bahwasanya sudahlah, Ramadan telah selesai, Ramadan telah berlalu, sekarang kamu merdeka, sekarang kamu bebas. Sehingga hamba Allah Subhanahu wa taala terus merasa bahwasanya dia telah bebas dari segala macam amalan ibadah. Akhirnya terjatuhlah dia dalam kebinasaan, terjatuhlah dia dalam kerugian ketika dia dipermainkan oleh dunia ini dengan banyak bersenda gurau, dengan kelalaian yang membuat mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wala takunu, janganlah kalian menjadi seperti kallati naqadat ghazlaha, janganlah kamu menjadi seperti orang yang telah memintal benang, lalu kemudian mereka menguraikannya menjadi terputus, bercerai-berai. Kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa, padahal awalnya mereka pintal dengan sangat kuat, tetapi kemudian dia putuskan dan dia cerai-beraikan dari apa yang telah dia pintal. Janganlah kalian menjadi seperti orang seperti ini. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fattaqullaha ya ibadallah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafizu ala amalakum, jagalah amalan-amalan kalian, jagalah amalan-amalan kalian minal a'malis salihat, dari amalan-amalan soleh, dan watubu ila Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala minat taksirikum, dari meremehkan amalan-amalan soleh, wa khati'atikum, dan dari melakukan dan meremehkan amalan-amalan dosa, amalan-amalan kesalahan. Fa innallaha yatubu ala man taba, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima orang yang mau bertobat. Maka saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada jemaah sekalian agar kita memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Dan ketahuilah jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, bahwasanya anna muawadatas siyam, sesungguhnya kembalinya kita berpuasa ba'da siyami Ramadan, setelah kita berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, alamatu ala qabuli amalihi, menunjukkan tanda diterimanya amalan ibadah puasa kita. Ketika kita melakukan menjalankan ibadah puasa setelah bulan Ramadan, itu pertanda bahwasanya amalan puasa di bulan Ramadan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena fa innallaha, karena Allah Subhanahu wa taala idza taqabbala amala 'abdihi
Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menerima amalan hambanya, maka waffaqahu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya dengan memberikan kemudahan kepadanya untuk li'amali shalih lahu, untuk menjalankan amalan saleh setelah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerima amalan hamba yang telah lewat, tandanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan hamba itu untuk melakukan amalan berikutnya. Ketika hamba itu mudah melakukan, diberi taufik melakukan amalan berikutnya, itu pertanda amalan sebelumnya adalah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh para ulama terdahulu, bahwasanya sawabul hasanah, pahala bagi sebuah kebaikan adalah al-hasanatu ba'daha. Pahala bagi sebuah kebaikan adalah ketika dia melakukan amalan kebaikan setelahnya. Ketika dia melakukan amalan setelahnya, ini balasan pahala bagi sebuah kebaikan, bagi sebuah amalan kebaikan adalah ketika dia melakukan amalan kebaikan setelahnya. Sebaliknya hukuman bagi orang yang melakukan amalan kejelekan, hukuman bagi orang yang melakukan amalan kebaikan, ya diterima amalan kebaikannya adalah ketika dia melakukan amalan kejelekan setelah dia melakukan amalan kebaikan. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini, dari apa yang diucapkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, menunjukkan kepada kita bahwasanya balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Balasan dari perbuatan baik yang kita lakukan adalah ketika kita melakukan amalan kebaikan selanjutnya. Dan jika seseorang melanjutkan kebaikan dengan amalan kebaikan yang lain, itu tanda bahwasanya kebaikan yang dilakukan sebelumnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, terus menerus melakukan amalan-amalan kebaikan setelah kita melakukan amalan kebaikan. Kebaikan, amalan-amalan saleh yang kita lakukan di bulan Ramadan berlanjut setelah kita menyelesaikan bulan Ramadan. Maka itu pertanda bahwasanya amalan kebaikan, amalan saleh yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum karim wa nafa'ni wa iyyakum min al-ayati wa hadith. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah. Masih ada setengah enak. Bancak berisi dulu daging sedikit. Siapa tuh? Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi Arsat mungkin. kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari apa yang telah diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, sebagaimana kita sebutkan pada khutbah yang pertama, menunjukkan bahwasanya amalan ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan, yang itu merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita melakukan amalan kebaikan setelah. Maka di antara amalan kebaikan setelahnya dari bulan Ramadan, yakni adanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis. Man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summat taba sitti Syawal, kemudian dia ikutkan puasa Ramadannya dengan 6 hari dari bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka sama nilainya dengan puasa setahun. Maka ketika hamba dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa sunnah di bulan Syawal, sekalipun hukumnya sunnah, tapi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa sunnah di bulan Syawal dengan berpuasa 6 hari, itu pertanda bahwasanya amalan puasanya ketika di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bahwasanya ketika hamba dimudahkan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal,
itu menunjukkan tanda bahwasanya amalan puasanya di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amalan-amalan yang lain, ayuhal mukminuna ibadallah. Amalan salat kita di malam hari, ketika kita melakukan, menjalankan, dimudahkan kita untuk bangun malam, salat tahajud, salat witir, itu pertanda bahwasanya amalan salat tarawih kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan dengan penuh semangat, selesai bulan Ramadan, kita rutin membaca Al-Qur'an sekali mungkin tidak sama banyaknya. Ketika kita membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan, itu pertanda bahwasanya bacaan Al-Qur'an kita di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh amalan-amalan soleh yang telah kita lakukan. Sebaliknya, kalau amalan-amalan dosa, amalan-amalan kejelekan justru bertambah setelah selesai Ramadan, itu pertanda menunjukkan bahwasanya amalan ibadah kita di bulan Ramadan rudda alaih, ditolak. Karena sallallahu alaihi wasallam kita memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan oleh Imam Katsir rahimahullah taala, nah menguatkan apa yang kita sebutkan ini adalah bahwasanya min sawabil hasanah, bahwasanya di antara balasan daripada kebaikan adalah al-hasanatu ba'daha, adalah bisa menjalankan kebaikan setelah. Sebaliknya, wa man jaza'at sayyi'ah, dan di antara balasan kejelekan adalah ketika menjalankan as-sayyi'ata ba'daha, ketika dia menjalankan kejelekan setelah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya ingatkan kepada diri saya dan kepada jemaah sekalian, teruslah kita beramal. Konsisten beramal itu adalah jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang kita beramal, bersemangat beramal, tiba-tiba waktu berlalu, futur, langsung malas. Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwasanya ahabul a'mal, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ahabul a'mal ila Allah taala, yakni adwamuha, adalah amalan yang konsisten, amalan yang terus menerus, wa in qalla, sekalipun sedikit tapi continue, terus menerus menjalankan amalan soleh, menjalankan amalan kebaikan, itu jauh lebih baik di sisi jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama hayat kita masih di kandung badan, selama itu pula lah kita bersemangat untuk melakukan amalan soleh, bersemangat menjalankan amalan ibadah, bersemangat menjalankan ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Ketika kita berada di bulan Ramadan, begitu semangatnya kita mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala untuk salat berjamaah, demikian pula selesai dari Ramadan, kita merasa gelisah kalau ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, azan berkumandang, lalu kemudian tidak ada uzur, tidak ada halangan, lalu tidak datang salat di masjid. Itu adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang lelaki, adalah menghidupkan dan mensyiarkan Islam melalui salat berjamaah. Berjamaah di masjid adalah syiar Islam dalam keseharian kita, dalam keseharian kehidupan kita. Kita hidupkan syiar ini dengan menghadiri salat berjamaah di masjid, sebagaimana semangatnya kita menghadiri salat berjamaah ketika di bulan Ramadan. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula amalan-amalan yang lainnya, amalan bersedekah, berinfak, amalan membaca Al-Qur'an, dan amalan-amalan yang lainnya. Nah, hendaknya kita senantiasa memelihara amalan-amalan tersebut dan continue untuk melaksanakannya. Waffaqana Allah lima yuhibbuhu wa yardah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya, kemudahannya terhadap apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai. Mudahkan kita untuk melakukan amalan soleh sampai hatta ya'tiyal yaqin, sampai maut menjemput kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina